Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghezi Ramadhani dengan NIM A1D021040. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan magang MBKM saya di Dinas Pertanian Purbalingga. Untuk mata kuliah yang disetarakan ada 6 mata kuliah. Yang pertama ada praktikum pengolahan tanaman industri, teknologi pasca panen, praktikum produksi benih, praktikum pengolahan tanaman lahan marginal, survei morfologi dan klasifikasi tanah, dan sifat dan manajemen sumber daya lahan. Untuk yang pertama ada praktikum pengolahan tanaman industri yang diampu oleh Bapak Supartoto, Bapak Batiar, dan Ibu Ruth Fetty. Untuk yang pertama yaitu ada tanaman lada. Pada kegiatan ini saya berkesempatan untuk membuat lubang tanam yang digunakan sebagai ramatan tanaman lada, yaitu dengan ukuran 40 cm x 40 cm x 50 cm. Untuk yang kedua, saya berkesempatan untuk memonitoring pada tanaman lada yang sudah mulai berbuah. Yang kedua ada tanaman kopi. Kegiatan yang berhubungan dengan tanaman kopi, yang pertama ada saya berkesempatan untuk monitoring pada tanaman kopi jenis Robusta yang sudah mulai memasuki fase air. Yang kedua, melakukan pemanenan tanaman kopi Robusta pada fase yang terakhir. Untuk yang selanjutnya ada tanaman kentang industri. Pada kesempatan kali ini saya belajar tentang budidaya tanaman kentang mulai dari olah lahan, pemberian pupuk dasar, pemasangan mulsa, penanaman benih kentang, penyemprotan fungisida, pemasangan ajir, dan pemanenan serta penyortiran umbi kentang. Untuk tanaman industri yang keempat ada tanaman nanas. Yang pertama saya berkesempatan untuk melakukan wawancara tentang budidaya tanaman nanas mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga cara pemanenan yang benar. Yang kedua, saya juga berkesempatan untuk melakukan pemanenan tanaman nanas. Untuk mata kuliah yang selanjutnya ada teknologi pasca panen kelas C yang diampu oleh Ibu Rosi dan Bapak Batiar. Yang pertama ada tanaman kopi. Untuk kegiatan teknologi pasca panen yang berhubungan dengan tanam kopi, yang pertama saya berkesempatan untuk mengolah buah kopi. Pengolahan buah kopi itu ada 3, ada natural, full wash, dan honey. Yang kedua, saya berkesempatan untuk pengolahan kopi mulai dari proses merosting hingga menjadi bubuk kopi. Untuk yang kedua ada tanaman nanas. Pada kesempatan kali ini saya melihat berbagai produk olahan nanas mulai dari manisan, ice gel, dodol, minuman nanas, dan sambal nanas. Untuk yang kedua saya berkesempatan untuk melakukan pemberian stiker kemasan dan tanggal kadaluarsa pada produk olahan nanas. Yang ketiga saya berkesempatan untuk melakukan pengemasan produk olahan nanas. Untuk yang ketiga ada tanaman hortikultura. Yang pertama saya berkesempatan untuk melakukan pengemasan tanaman pakcoy konvensional. Yang kedua saya berkesempatan untuk melakukan pengemasan tanaman pakcoy hidroponik. Yang ketiga saya berkesempatan untuk melakukan pengemasan tanaman kacang panjang. Yang keempat saya berkesempatan untuk mengetahui proses sebelum dilakukan pengemasan, yaitu mulai dari panen, pembersihan, sortasi, pengemasan, hingga pemasaran. Berikut gambar-gambar di bawah ini ada pakcoy hidroponik, pakcoy konvensional, dan kacang panjang. Untuk mata kuliah selanjutnya ada praktikum produksi benih kelas B yang diampu oleh Bapak Agus, Ibu Rosi, dan Ibu Nur Priatiningsih. Untuk kegiatan produksi benih yang pertama saya berkesempatan untuk kunjungan ke BPSB Banyumas. Pada kunjungan kali ini saya melakukan wawancara tentang seputar perbenihan yang meliputi cara melakukan sertifikasi benih dari mulai tanaman pangan, tanaman hortikultura, maupun tanaman perkebunan. Untuk yang kedua saya berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke UPTD Mewek. Pada kunjungan di UPTD saya juga berkesempatan untuk melakukan wawancara dan kunjungan ke UPTD Perbenihan Desa Mewek. Pada sesi penjelasan materinya dijelaskan tentang seputar perbenihan yang meliputi sertifikasi benih, cara mendapatkan label, dan tingkatan pada label benih. Untuk gambar di bawah itu termasuk contoh dari label benih warna ungu dan warna putih. Untuk yang ketiga saya juga melakukan kegiatan pengecekan kadar air pada gabah padi. Saya berkesempatan untuk melakukan pengecekan kadar air gabah padi di UPTD Perbenihan Mewek. Pengecekan dilakukan dan menggunakan alat digital Grain Moisture Meter. Kadar air pada gabah padi yang diukur berkisar 11-13%. Untuk selanjutnya ada penyortiran benih kentang. Pada kesempatan kali ini saya juga berkesempatan untuk menyortir benih tanaman kentang. Benih tanaman kentang yang akan digunakan untuk bibit disimpan 1 bulan di tempat gelap, kemudian dilakukan penyortiran yang busuk. Terus setelah disortir
direndam atau diberi insektisida dan ditaruh di tempat gelap selama 2,5 bulan. Setelah itu baru disortir kembali untuk dilakukan penanaman. Untuk mata kuliah yang keempat ada praktikum pengelolaan tanaman lahan marginal kelas B yang diampu oleh Prof. Toto, Bapak Joko Maryanto, Bapak Fauzi, dan Ibu Endang. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan praktikum pengolahan tanaman lahan marginal, yang pertama ada pemberian pupuk dasar. Yang pertama ada melakukan pemberian pupuk dasar seperti pupuk NPK Ponska, SP36, dan Dolomit. Dosis yang digunakan untuk para petani itu beda-beda. Pada kesempatan kali ini saya menjumpai dosis yang digunakan yaitu NPK Ponska sekitar 1 ton per hektar, SP36 500 kilo per hektar, dan Dolomit yaitu 1,5 ton per hektar. Untuk yang kedua ada pembuatan media tanah marginal. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membuat media tanam dengan menggunakan tanah marginal. Lahan marginal dapat diatasi dengan menggunakan karung sebagai media tanamnya, yang kemudian ditambahkan seperti sekam, gabah padi. Pembuatan media tanam menggunakan karung ini meminimalisir jumlah uang yang dikeluarkan untuk proses produksi. Yang ketiga ada penanam benih jagung pada lahan marginal. Pada kesempatan kali ini saya juga berkesempatan untuk melakukan penanam jagung pada lahan marginal di Desa Tegalpinan, Kecamatan Pangadegan. Setelah melakukan penanaman atau setelah kita memberi biji jagung pada tanah, lalu dilanjutkan dengan menambahkan sekam pada lubang tanaman yang sudah berisi benih. Untuk mata kuliah yang kelima ada survei morfologi dan klasifikasi tanah kelas B yang diampu oleh Bapak Rifan dan Ibu Ratri. Untuk kegiatannya yang pertama ada pengukuran pH. Pada kesempatan kali ini saya melakukan pengukuran pH meter dengan menggunakan alat pH meter soil tester. Pengukuran pH meter dilaksanakan di Kecamatan Padamara dan Kecamatan Karangreja. Untuk di Kecamatan Padamara saya melakukan pengukuran pH pada lahan madu sebelum ditanami dan setelah ditanami. Untuk di Kecamatan Karangreja saya berkesempatan untuk melakukan pengukuran pH pada tanaman kentang. Yang selanjutnya ada penggunaan PUTS. Pada kesempatan kali ini saya melakukan kegiatan uji kandungan unsur hara tanah bersama dengan pupuk PT Indonesia di Kecamatan Pangadegan. Alat yang digunakan adalah PUTS. Pada alat PUTS yang diuji ada pH tanah, kandungan fosfat, kandungan kalium, dan kandungan nitrogen. Yang selanjutnya ada penggunaan PUTK. Melakukan kegiatan uji kandungan unsur tanah bersama dengan PT Petrokimia di Kecamatan Kemangkon. Alat yang digunakan uji tanah yaitu PUTK. PUTK sendiri meliputi pH tanah, kandungan fosfat, kandungan kalium, dan kandungan bahan organik. Untuk kegiatan selanjutnya ada data digital elevation model. Pada kesempatan kali ini saya berusaha atau membuat data digital elevation model Kecamatan Karangreja dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Data digital elevation diperoleh dari web Demnas yang kemudian diinterpretasikan di ArcGIS sebagai data atau peta lereng Kecamatan Karangreja. Yang selanjutnya ada pemetaan lahan Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya melakukan pemetaan lahan di Kabupaten Purbalingga. Pemetaan dilakukan dan menggunakan aplikasi ArcGIS. Pemetaan lahan di Kabupaten Purbalingga meliputi sawah, tegalan, tanaman tahunan, tanaman hortikula, dan semak belukar. Yang selanjutnya ada peta geologi Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya membuat peta geologi Provinsi Jawa Tengah. Pembuatan peta tipe geologi Provinsi Jawa Tengah menggunakan ArcGIS memerlukan data dukung juga seperti DEM, RBI, Citra Landsat, dan peta geologi. Selanjutnya ada sifat dan manajemen sumber daya lahan kelas A yang diampu oleh Bapak Tamba dan Bapak Ismail. Untuk yang pertama kegiatannya ada pelatihan sosialisasi geospasial. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan sosialisasi geospasial di Kecamatan Karangreja. Pada sosialisasi kali ini saya menggunakan web yang berasal dari Dinas Pertanian. Yang kedua ada pemetaan lahan sawah. Pada kesempatan kali ini saya melakukan pemetaan lahan sawah yang digunakan sebagai output irigasi perpompaan sekitar 20 hektar. Untuk yang selanjutnya ada pemetaan lahan Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan pemetaan lahan di Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan ArcGIS. Pemetaan lahan di Kabupaten Purbalingga meliputi sawah, tegalan, tanaman hortikultura, tanaman tahunan, dan semak belukar.
Untuk yang selanjutnya ada pengukuran pH tanah. Melakukan pengukuran pH tanah menggunakan alat pH meter soil tester. Pengukuran pH tanah kali ini dilakukan di Kecamatan Padamara dan Kecamatan Karangreja. Yang selanjutnya ada penggunaan PUTS. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan kegiatan uji kandungan unsur tanah bersama dengan PT Pupuk Indonesia di Kecamatan Pangadegan. Alat yang digunakan ada PUTS. PUTS sendiri meliputi pH tanah, kandungan fosfat, kandungan kalium, dan kandungan nitrogen. Yang selanjutnya ada penggunaan PUTK. Pada kesempatan kali ini saya melakukan kegiatan uji kandungan unsur tanah bersama dengan PT Petrokimia di Kecamatan Kemangkon. Alat yang digunakan ada PUTK. Pada alat PUTK ini terdiri dari pH tanah, kandungan fosfat, kandungan kalium, dan kandungan bahan organik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.